Saudara, mengacu prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG soal potensi cuaca ekstrim yang masih berlanjut, sejumlah perjalanan kereta terdampak akibat banjir. Jumlah rel kereta terendam dan tanggul jebol yang memaksa warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Curah hujannya tertinggi selama hampir satu tahun saya menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bahkan di 8 titik di Jakarta Utara yang kita monitor, kita pasangin untuk curah hujan, itu ada yang sampai dengan 280. Problemnya adalah rop, kemudian air tidak bisa turun, tidak bisa dipompa. Tanggul penahan air Kali Citarum yang berada di Kampung Bendungan, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jebol pada Selasa dini hari. Selain debit air yang tinggi dari hulu sungai, luapan sungai juga dipicu banjir rob dari Pantai Muara Gembong. Di Karawang, Jawa Barat, banjir setinggi 1 hingga 2 meter juga masih menggenangi permukiman. Ribuan orang juga masih bertahan di pengungsian. Banjir ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Masih ada 17 desa yang tergenang air yang tersebar di 6 kecamatan dengan daerah paling parah berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur. 6 kecamatan yang itu parah ini ya memang sekitaran Karangligar, Sukamakmur, Purwadana ya, sana yang dekat daerah aliran sungai Cidawolong dan Citarum serta Cibeet ya. Sana mungkin masih ada yang terendam masih 2,5 meter. 2,5 meter ya Pak ya. Daerah Desa Karangligar, Desa Sukamakmur, Purwadana. Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, namun rel kereta api jarak jauh di Pekalongan pun terganggu. Akibatnya, jadwal perjalanan banyak yang tertunda hingga dibatalkan. Sejumlah penumpang mengaku perjalanan kereta mereka terdampak akibat banjir yang terjadi di Jawa Tengah. Meski jalur kereta api di wilayah Pekalongan sudah bisa dilalui, operasional kereta masih mengalami kendala antrean rangkaian kereta api akibat banjir yang terjadi di Pekalongan. Dari Daob 1 Jakarta, setidaknya ada 11 rute perjalanan yang sempat dibatalkan, sebab rangkaian kereta masih belum berada pada jalur dan wilayahnya. Rute yang dibatalkan ada 2 dari Stasiun Gambir dan 9 dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Jadi kemarin aku tuh udah berangkatkan ke Tegal hari Jumat. Itu bisa karena kebetulan setahu aku banjirnya tuh di Semarang. Nah tapi pas pulang, itu aku kan baru pulang hari Minggu kan. Harusnya kereta itu jam 3 sore udah berangkat ke Tegal Bahari. Nah tapi ternyata ada pembatalan dan keluarga aku tuh nggak ada yang tahu kalau ada pembatalan gitu. Posisinya kita udah sampai dan kayak udah nyampe 2:30 gitu karena kita sampai di mana? Sampai di Tegal, sampai di stasiun Tegalnya gitu. Ternyata ada pembatalan dan itu ramai banget, bener-bener ramai posisinya di stasiun. Terus kayak kita kira kan kita nggak terdampak kan, ternyata kita kena juga. Hingga Selasa siang, perjalanan kereta di wilayah Daob 8 Surabaya masih terganggu. Meski jalur di Pekalongan, Jawa Tengah sudah bisa dilalui, masih ada pembatalan 1 perjalanan dan 3 kereta yang terlambat tiba. Sebelumnya, dari hari Jumat hingga Senin kemarin, sudah ada 5 jadwal keberangkatan yang dibatalkan di wilayah Daob 8 Surabaya. Untuk dampaknya sendiri di Daob 8 itu masih ada 3 kereta api yang keberangkatan dari arah barat menuju Daob 8 Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangannya rata-rata di 52 menit. Jadi memang sudah lebih baik dibandingkan 2 hari terakhir yang bisa mencapai lebih dari 400 menit. Sudah 1 pekan lebih, banjir melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan masih menggenangi lebih dari 25 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Salah satu yang terparah ada di Desa Jetis, Kapuan, hampir seluruh area tergenang banjir. Untuk mengurangi ketinggian air, pemerintah sudah memfungsikan seluruh pompa yang ada di kolam retensi. Namun butuh waktu lama untuk mengurangi genangan karena volume air yang cukup tinggi. Di ibu kota Jakarta, hujan deras akibat cuaca ekstrim juga mengakibatkan sejumlah jalan utama tergenang banjir hingga 2 hari berturut-turut. Untuk membantu mengurangi genangan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 1.200 pompa air, stasioner, dan pompa dari PUPR agar mempercepat penurunan debit air di jalan dan permukiman. Tak hanya menyiagakan pompa, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sejak pekan lalu selama 1 bulan. Jadi untuk cuaca ekstrim kami mengantisipasi modifikasi cuaca terus kami lakukan 1 bulan ini sepenuhnya.
Kemarin juga ada pertanyaan anggarannya dari mana? Anggarannya sudah dimasukkan di dalam anggaran APBD tahun 2026. Banjir di Jakarta yang terjadi selama 1 pekan terakhir mayoritas terjadi di wilayah utara Jakarta. Dengan banjir yang terjadi di jalan utama sempat mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik. Tim Liputan Kompas TV.